Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara overclock GPU pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, nah sekarang kita bakal belajar bagaimana cara mengoverclock GPU kita guys. Mengoverclock GPU atau VGA yang kita punya. Nah, jadi di sini untuk GPU-nya itu bisa semua ya, mulai dari Nvidia, AMD, dan juga Intel Graphics HD atau UHD. Nah, jadi di sini kita langsung aja download dulu untuk bahan-bahannya. Oke, jadi sebelumnya itu gua sudah mencoba untuk mengoverclock GPU gua sendiri, ya dimana untuk aplikasinya sudah gua install. Jadi di sini kalian bisa langsung aja cek untuk bahan-bahannya di deskripsi di bawah. Jadi yang pertama itu kalian download MSI Afterburner, ya dimana ini merupakan aplikasi yang bakal kita pakai untuk mengoverclock GPU kita. Jadi kalau sudah masuk ke websitenya seperti ini, kalian bisa klik yang final. Kalian pilih yang versi final, jangan yang beta. Pokoknya yang final atau final. Nah kemudian jika sudah, kalian langsung download aplikasi yang kedua yaitu MSI Combustor. MSI Combustor ini merupakan aplikasi ini benchmark untuk GPU kita. Jadi kalian bisa cek aja untuk linknya di deskripsi di bawah. Kalau sudah sampai di sini, kalian bisa pilih yang latest version. Untuk sekarang itu versi terbarunya 4.1.29. Jadi kalian bisa pilih yang ini, diklik aja. Kemudian nanti bakal masuk ke sini, lalu kalian bisa klik download. Klik download dan nanti bakal ke download secara otomatis. Nah, jadi kalau sudah, pokoknya sisanya itu kalian tinggal install seperti biasa. Jadi kalau untuk MSI Afterburner, kalian bisa ekstrak terlebih dahulu. Klik kanan extract here. Kemudian kalian buka untuk setupnya. Lalu nanti kalian bisa download secara biasa. Kalau muncul seperti ini, kalian bisa klik yes. Klik OK. Next. Pilih I accept. Next. Nah, kemudian di bagian ini, kita kan tujuannya untuk mengoverclock GPU. Jadi untuk Riva Tuner ini kalian bisa dihilangkan centangnya. Jadi yang kita butuhkan cuma MSI Afterburner. Lalu klik next, next, dan install. Kemudian kalau sudah kalian install MSI Afterburner-nya, kalian juga bisa langsung install MSI Combustor 4. Tinggal dibuka aja. Kalau muncul seperti ini kalian bisa klik yes. Kemudian di sini kalian bisa pilih I accept, next, next. Nah, jadi di sini gua ternyata sudah punya ya untuk aplikasinya. Jadi kalian bisa lanjut aja nanti sampai kalian sudah punya dua aplikasi yang bakal kita pakai. Yang pertama itu MSI Afterburner dan yang kedua MSI Computer. Nah, jadi di sini kita bisa langsung aja mulai untuk mengoverclocknya. Jadi mana overclock GPU ini lebih apa ya? Kayak lebih menantang dibandingkan monitor. Jadi di sini untuk overclock GPU-nya itu aman, guys. Nggak ada ruginya gitu. Jadi kalian bisa langsung buka aja MSI Afterburner. Kalau muncul seperti ini kalian bisa klik yes. Kalau belum kebuka, berarti kalian bisa cek aja di latar belakang atau di background, karena biasanya untuk aplikasi MSI Afterburner-nya sudah kebuka otomatis di background ini. Nah, jadi seperti ini. Oke, jadi selamat datang di MSI Afterburner. Nah, bagi kalian yang bingung untuk tampilan interface atau UI pada MSI Afterburner-nya, nggak usah khawatir, karena kalian bisa ubah. Kalian pergi ke setting saja ini, gambar gear, lalu pergi ke user interface, lalu kalian bisa ubah untuk skinnya menjadi MSI Cyborg Afterburner Skin White by DirectX Design. Pokoknya yang ini. Kemudian yang selanjutnya kalian bisa pergi ke tab General. Kemudian di sini pastikan kalian centang Start with Windows, centang Start with Windows dan Start Minimize. Jadi kita itu perlu mencentang kedua ini karena kita perlu settingan CPU kita pada MSI Afterburner itu tetap kepasang ke GPU kita, sehingga saat kita menyalakan komputer atau laptop, kemudian merestart,
itu nanti untuk settingannya bakal tetap sama guys, jadi tidak keubah. Nah, jika sudah, kalian bisa klik apply di paling bawah, lalu klik OK. Nah, sekarang kita sudah bisa fokus ke aplikasinya. Oke, jadi untuk tampilan awalnya kalau gue itu seperti ini. Jadi di sini ada core voltage, power limit, temperature limit, core clock, memory clock, dan fan speed. Di sebelah kiri ini ada memory clock dan juga core clock kita. Sedangkan di sebelah kanan ini ada ini sebuah temperatur pada VGA kita. Nah, jadi yang perlu kita lakukan untuk mengoverclock, di sini kita perlu ini dulu, klik untuk startup ini. Pastikan untuk startup ini kalian klik, dan nanti untuk logo Windows-nya ini bakal muncul garis tepi warna merah. Kalau sudah, nah kita bisa masuk aja guys. Oke, ini yang paling menarik guys. Jadi yang pertama-tama kalian mau itu power limit dan juga temperature limit. Ini pastikan kalian arahkan ke paling kanan. Nah, seperti ini. Pokoknya arahkan ke paling kanan. Kalau gue itu power limitnya 100 paling kanan, temperature limit paling kanan 97. Nah, jika sudah, kita fokus yang kedua adalah fan speed. Untuk fan speed, di sini kalau semisal kalian kekunci nggak bisa digerakin, maka kalian bisa klik ini auto, biar fan speednya itu bisa kebuka guys, untuk kuncinya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kalian bisa arahkan sesuka kalian, karena kan untuk fan speed itu biar GPU kita nggak terlalu panas ya, jadi biar fan pada GPU kalian itu bergerak lebih cepat atau tidak. Sebenarnya kalau kalian arahkan ke paling kanan atau 100 gini, terus kalian centang gini, sebenarnya nggak apa-apa. Cuma nanti bakal berisik guys. Nah, ini di komputer gue ini ada suara krecek-krecek-krecek nih. Krecek-krecek di dalam casingnya nih, krecek-krecek ya. Jadi gue bakal kurangin aja. Jadi 79, karena gue takutnya fan-nya itu kenapa-kenapa kalau diarahkan ke 100. Jadi kalau gue itu amannya di 60 atau enggak di 75. Jadi seperti itu. Tapi di sini gue bakal pasang 80. Kemudian gue centang aja. Pastikan dicentang ya, klik centang biar settingannya ke apply. Oke, jadi sekarang kita bakal fokus yang ketiga, yaitu pada bagian core clock dan memory clock. Yang dimana kedua ini sangatlah penting untuk menambah performa pada GPU kita. Nah, jadi sebelumnya kita itu perlu buka MSI Combustornya. Jadi kalian bisa buka aja melalui tombol K ini. K, diklik aja. Ataukah kalau semisal kalian nggak bisa, kalian bisa buka manual MSI Combustornya. Ini, buka manual aja. Dan nanti sama aja kok. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalian bisa pilih terlebih dahulu untuk resolusi, karena resolusi ini tergantung dengan resolusi pada game yang sering kalian mainkan. Kalau gue di sini pilihnya 1080, kemudian pastikan juga ini full screen, kemudian ini juga dicentang. Dan yang paling penting itu artifact scanner. Jadi artifact ini penting guys, karena artifact itu kayak semacam trouble gitu guys. Jadi kita itu bakal ngetes GPU kita itu maksimalnya sampai di mana sih? Nah, kurang lebih seperti itu untuk gambarannya. Kalau udah mentok, ya kalian cukup di situ. Atau mungkin kalian perlu kurangin. Nah, ini yang paling penting guys. Nah, kemudian di bagian core clock, di sini kita mau menambahkan, sekali nambah itu nambah ini guys. Nambah 40. Contoh misalkan 40 gini. Kemudian kalau semisal kalian lolos, kalian tambah menjadi 80. Kalau lolos lagi menjadi 120, kemudian 160, dan seterusnya. Pokoknya tambah 40, 40, 40. Kemudian kalau di bagian memory clock, itu kalian tambah, sekali tambah itu 100. Jadi kalian tambah 100. Kemudian kalau semisal kalian lolos, seperti biasanya,
kalian tambah menjadi 200, kemudian 300, 400, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi ini mainnya itu pelan-pelan guys. Nah, jadi kalau semisal seperti ini, kalian bisa langsung klik run stress test saja. Di MSI Combustornya, kalian klik run stress. Kemudian nanti kalian bisa tes sendiri ya. Nah, ini gue itu kondisinya lagi ngerekam guys. Kemungkinan gue agak gak mau ini ya. Gak mau berpikir panjang tentang benchmarknya. Jadi kalian bisa lihat di kanan pojok bawah itu ada artifacts yang sedang scanning. Jadi kalian itu bisa melakukan benchmark ini 2-3 menit guys. Kalau 2-3 menit ada artifak entah 1 atau 2, berarti kalian harus kurangin untuk core clock dan juga memory clock kalian. Oke, jadi semisal kalian tadi sudah benchmark nih atau stress test, dan ternyata artifaknya itu menemukan ada 1 atau lebih untuk problemnya. Nah, jadi kalau artifak itu sudah ada 1 atau lebih dari 1, maka mau tidak mau core clock atau memory clock kalian itu harus dikurangkan. Nah, contoh seperti ini. Gua itu kan sebelum rekaman, gua itu sudah coba guys. Jadi core clock gua itu 270 dan memory clock gua itu 500. Kemudian gua centang. Nah, kemudian saat gua melakukan stress test, ternyata selama 2-3 menit, gua itu memiliki 2-4 artifak kalau nggak salah. Nah, jadi gua itu turunin. Core clock-nya gua turunin 10 menjadi 260. Kemudian untuk memory clock gua turunin menjadi 450. Kemudian gua centang, lalu gua stress test lagi dan hasilnya dalam 2-3 menit artifaknya tidak ada guys dan masih 0. Jadi mana kalau artifak masih 0 dalam 2-3 menit berarti kalian sudah lolos. Atau bisa dibilang GPU kalian mentoknya sampai di situ. Nah, mungkin dari kalian core clock-nya ada yang lebih dari gua, mungkin kurang juga dari gua, dan sama halnya dengan memory clock, jadi intinya seperti itu dan perlahan-lahan aja. Jadi untuk core clock itu kalian tambahnya 40, 40, 40. Kemudian kalau memory clock itu tambahnya 100, 100, 100. Nah, kalau kalian mau kurangin, pastikan untuk core clock-nya kalian kurangin 10 aja. Kemudian kalau memory clock kalian kurangin 50. Jadi seperti itu. Dan pastikan kalian harus centang ini guys. Karena kalau kalian nggak centang nanti settingannya nggak ke-apply ke GPU kalian. Kemudian kalian juga bisa simpan untuk profile kalian. Kalian klik tombol ini. Dan nanti kalian bisa save di nomor 1 misalnya. Nah, nanti profile 1 bakal kesimpan. Nah, jadi seperti itu kalau lebih untuk cara overclock-nya. Nah, Bang, kemudian bagaimana kalau semisal tiba-tiba kalau gua lagi stress test, tiba-tiba monitor gue itu black screen, Bang. Black screen atau mungkin nge-glitch atau mungkin aplikasi stress-stressnya itu nge-crash. Nah, itu nggak usah khawatir. Karena kalau kalian mengalami seperti itu, tandanya GPU kalian itu tidak mampu. Dan kalau mengalami hal seperti itu, nanti untuk pengaturan MSI Afterburner-nya itu bakal ke-reset. Ke-reset jadi seperti ini. Jadi mulai dari 0, 0, dan ini auto. Nggak usah khawatir guys. Karena nanti kalau ke-reset, nanti bakal balik lagi ke settingan semula. Kalau balik lagi ke settingan semula, kalian isi lagi guys. Isi lagi di settingan terakhir kalian. Misalkan core clock kalian di angka berapa, terus kalian kurangin 10. Memory clock kalian di angka berapa, kurangin 50. Kemudian untuk temperature limit, kalian arahkan ke paling kanan lagi. Power limit juga sama, arahkan ke paling kanan lagi. Hand speed-nya kalian buka, lalu arahkan ke yang pengaturan sebelumnya yang sudah kalian ubah tadi ke angka berapa. Nah, jadi seperti itu kurang lebih untuk video tentang cara overclock GPU. Memang lebih rumit, lebih susah ya, tapi menantang guys, karena ini akan
berpengaruh pada performa GPU kalian, dan pastinya untuk dampak negatifnya umur VGA kalian bakal berkurang guys. Nah, tapi jangan mengandalkan MSI kombustor aja guys. Tetapi kalian juga harus coba untuk bermain game kalian. Misalkan game-game berat tuh kayak Genshin Impact, nah itu kan berat. Kemudian game CS2 kalau nggak salah game berat juga. Terus game lainnya. Nah, jadi seperti itu. Dan kalau masalah benchmark itu seperti yang gua bilang 2-3 menit. Kalau sampai 5 menit itu boleh, cuman kan terlalu lama gitu guys ya, oke? Oke, jadi video tentang cara overclock GPU pada PC atau sama sih dulu. Semoga video bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih banyak kepada teman sudah subscribe, like, dan sebagainya, oke? Oke, video sama sih dulu ditunggu next video ya. Dadah!